Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Rahmi 05 Official. Pada pertemuan kali ini kami lansir dari CNBC Indonesia dengan tema pengumuman ada kabar baik soal tenaga honorer di Indonesia. Tapi sebelum lanjut, untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa menekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru terkait dengan P3K, ASN, dan CPNS di tahun 2022. Langsung saja kita simak informasinya. Angin segar datang untuk para tenaga kerja honorer. Mereka tak akan langsung diberhentikan pada tahun 2023. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tadjok Kumolo, menegaskan kebijakan ini adalah amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan tentang ASN yang disepakati bersama Dewan Perwakilan Rakyat. Tenaga honorer sekarang kesejahteraannya jauh di bawah UMR. Pemerintah dan DPR mencari jalan agar kompensasi tenaga honorer bisa setara dengan UMR. Jelas Tajo melalui keterangan resmi dikutip SAP. Sejauh ini banyak anggapan yang mengatakan bahwa pengangkatan tenaga non-ASN adalah perintah pemerintah pusat. Namun Menteri Tajo menjelaskan bahwa anggapan tersebut adalah salah. Sejak beberapa tahun lalu, rekrutmen tenaga honorer diangkat secara mandiri oleh masing-masing instansi. Tujuannya agar ada standarisasi rekrutmen dan upaya sehingga tenaga non-ASN itu diharapkan dapat ditata. Dengan skema itu pengangkatan tenaga non-ASN harus sesuai dengan kebutuhan instansi. Untuk mengatur bahwa honorer harus disesuaikan kebutuhan dan penghasilan layak sesuai UMR, maka model pengangkatannya melalui outsourcing. Yang saat ini statusnya honorer tidak langsung diberhentikan tahun 2023. Tenaga non-ASN tetap dibutuhkan, hanya saja pola rekrutmennya ke depan harus disesuaikan kebutuhan mendapatkan penghasilan yang layak setidaknya sesuai UMR. Pemerintah juga mendorong tenaga honorer kategori 2 atau tenaga non-ASN lain untuk ikuti seleksi calon ASN. Seleksi ini bisa diikuti oleh tenaga honorer melalui jalur calon pegawai negeri sipil maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sesuai dengan pemenuhan syarat masing-masing individu. Sementara itu, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian PAN-RB Alex Deni mengatakan secara kebijakan kesepakatan pengangkatan tenaga honorer oleh pemerintah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48/2005, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2027, dan terakhir diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2012 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS. Sejak 2012, pengangkatan pegawai non-ASN, khususnya pegawai honorer, seharusnya tidak dilakukan oleh KLD. Bagi tenaga non-ASN yang memenuhi syarat menjadi CPNS atau P3K, pemerintah mendorong agar mengikuti seleksi yang dibuka pada tahun ini. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.